Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati roja rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali. Kita masih melanjutkan pembahasan yang kita ambil dari buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Pagi ini kita akan lanjutkan poin-poin yang ada di dalam buku tersebut. Sebelumnya salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Jamaah yang dimuliakan Allah, setiap orang tua pasti mempunyai tujuan yang baik, yang sama, yaitu ingin membentuk kepribadian yang baik pada anak dan menghilangkan perilaku buruknya. Untuk itu, orang tua melakukan pendekatan kepada anaknya. Namun dalam mewujudkan tujuan ini, para orang tua memiliki cara yang berbeda-beda. Ada yang menempuh jalan yaitu dengan memberikan pendekatan negatif. Maksudnya adalah orang tua cenderung memiliki perhatian negatif pada anak. Orang tua memfokuskan perhatiannya pada kesalahan-kesalahan anaknya, dan ia langsung memberikan nasihat dan teguran agar anak tidak mengulangi kesalahannya. Orang tua seperti ini mungkin lebih cenderung mencari-cari kesalahan dan kekurangan yang dimiliki oleh anak. Selanjutnya terus-menerus berkonsentrasi mencari upaya merubah perilaku buruk tersebut agar bisa berubah menjadi baik. Sebaliknya, perbuatan baik yang dilakukan oleh anak atau perbuatan baik si anak dibiarkan begitu saja. Ia biarkan begitu saja, tidak diperhatikan, tidak diberikan perhatian positif, tidak dipuji, apalagi diberi hadiah, dengan anggapan hal itu merupakan sesuatu yang sudah semestinya dilakukan oleh seorang anak, dan sudah semestinya seorang anak berperilaku baik. Jadi sisi-sisi positif pada anak dibiarkan begitu saja, sementara ia lebih fokus untuk menyoroti sisi-sisi negatif si anak saja. Sementara orang tua yang lainnya memilih pendekatan lain, yaitu orang tua cenderung melihat sisi positif pada anaknya. Ia lebih memfokuskan perhatian kepada kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh anak tersebut, sekecil apapun itu. Orang tua berusaha menangkap basah kebaikan anak sebanyak mungkin. Ia mencari dan terus mencari kelebihan yang dimiliki oleh si anak.
ia mencatatnya dengan baik, mengingat-ingatnya, dan terus-menerus memberikan perhatian positif terhadap perilaku baik ini dalam sebanyak-banyaknya kesempatan. Ya, dengan cara ini orang tua memiliki banyak kesempatan untuk membicarakan kelebihan-kelebihan tersebut di hadapan si anak, sehingga anak memahami dan bangga akan kelebihan yang ia miliki. Ada tumbuh ya kepercayaan diri pada dirinya, ya, sehingga tumbuh citra positif dalam dirinya, dan selanjutnya akan menumbuhkan rasa percaya diri. Ya, jadi memfokuskan perhatian pada kelebihan yang dimiliki anak bukan berarti melupakan dan membiarkan kekurangan-kekurangannya, ya, atau perilaku buruk mereka. Sisi negatif yang ada pada anak tetap harus dipantau dan dicatat rapi oleh orang tua, akan tetapi tidak untuk dibicarakan terus-menerus, ya, terlalu di blow up, diangkat, sehingga tidak ada pembicaraan dengan anak kecuali hal tersebut. Itulah yang terus dibicarakan baik kepada anak maupun kepada orang lain, yaitu selalu membicarakan sisi-sisi buruknya, ya, tanpa disadari orang tua seperti ini, ya, mereka tertutupi atau tertutup dari mereka, dari pandangan mereka, sisi lebih yang dimiliki oleh anak. Karena kalau kita cari sisi buruk manusia nggak ada habis-habisnya, ya, itu akan terus ada dan muncul dalam pandangan kita tanpa kita sadari. Itulah dia seluruh usaha dan segala perhatian kita hanya tertuju pada hal-hal negatif itu saja. Nggak ada habis-habisnya itu. Kalau kita menyoroti kekurangan manusia, siapapun dia, apalagi anak-anak yang identik dengan salah, ya, anak itu identik dengan salah, pasti ada banyak sekali kekurangan-kekurangannya. Maklumlah anak-anak, ya. Nah, itu adalah suatu yang wajar pada seorang anak, ya. Nah, kalau kita terus ya menyoroti sisi ini, ya, maka nggak ada habisnya. Ya, mungkin tiap hari kita membicarakan itu saja. Maka akhirnya si anak pun merasa dia bukanlah orang yang baik. Mungkin dia akan putus asa jadi orang baik, karena dia lihat sepertinya dirinya nggak ada sisi baiknya. Ini akan muncul ya di dalam benaknya atau dalam pikirannya, dan ini tentunya negatif, ya. Akan muncul rasa minder, kurang percaya diri, dan ya dia akan putus asa, dan ini berbahaya bagi seseorang, ya, siapapun dia, apalagi anak, yaitu dia tidak lagi percaya diri. Ya, dia merasa berputus asa, ya, bahkan ya lebih buruk lagi adalah mungkin dia akan menyalahkan takdir, menyalahkan penciptanya yang menciptakannya, yang menakdirkannya seperti itu, ya. Nah, demikian. Karena manusia kalau diberondong dengan segala keburukan yang nggak ada habis-habisnya itu, dia lambat laun, cepat atau lambat akan putus asa terhadap dirinya sendiri, ya. Nah, merasa tidak mampu, ya, untuk jadi orang baik. Ya, maka ya harus kita perhatikan di sini, ya, bagaimana kita melakukan pendekatan kepada anak, ya, apa yang harus kita angkat pada diri si anak ini. Kalau kita bicara kelebihannya, kebaikannya, nah ini yang mungkin ya perlu untuk kita soroti, karena ini mungkin tidak banyak, ya, tidak banyak, ya. Oleh karena itu kadang-kadang dia tertutupi karena nggak banyak. Beda satu yang banyak akan nampak dengan cepat, itulah kesalahan-kesalahan. Dia akan nampak dengan cepat, itu, ya. Bahkan nggak perlu dicari-cari pun muncul sendiri, nampak sendiri.
Tapi kebaikan yang ini pasti tidak sebanyak keburukan kita, ya. Maka Nabi sering baca ucapan kalimat, ya, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ya, memang diri ini penuh dengan keburukan, amal ini penuh dengan, ya, keburukan, kejelekan. Itulah manusia sebenarnya, ya. Yang Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'. Maka kalau sisi negatif manusia, kadang-kadang nggak perlu dicari-cari, sudah nampak sendiri aja. Ya, nggak perlu usaha yang keras untuk menemukan kesalahan, keburukan, sisi negatif manusia. Tapi sisi positifnya, ini kadang-kadang perlu kita mencermatinya, ya, kita menelaahnya lebih dalam, ya, menggalinya, ya, ini perlu waktu, ya, karena ini nggak banyak, ya. Setiap orang pasti punya talenta, setiap orang pasti punya sisi-sisi yang positif, baik, bahkan dia menonjol dari yang lain, tapi tidak semua orang tahu, karena ini tidak banyak, sedikit. Maka yang sedikit itu kan seringnya nggak nampak, ya. Ya, maka ini perlu effort yang lebih besar, ya, untuk bisa mengenali sisi-sisi positif pada anak, ya. Nah, bahkan anak itu pun kadang, ya, dia nggak tahu bahwa itu adalah satu kelebihan yang ada pada dirinya, yang patut dia syukuri, yang patut dia bersyukur atas kelebihan-kelebihan itu, ya. Nah, ini juga melatih dia untuk menjadi hamba yang bersyukur, mengenali kelebihan-kelebihannya dan mensyukuri kelebihan-kelebihan tersebut, ya. Nah, disinilah perlu bimbingan orang tua sebenarnya, ya, untuk menggali lebih dalam, ya, kelebihan-kelebihan yang ada pada anak, ya. Karena apabila anak jauh lebih sering diingatkan akan kesalahan-kesalahannya daripada diingatkan tentang kebaikan-kebaikannya, maka anak akan memiliki citra diri negatif, merasa dirinya terus-menerus berbuat salah tanpa pernah berbuat baik, ya. Nah, siapapun orangnya, dia akan merasa kecil hati. Kalau tiap hari kamu salahnya ini, kamu ini, terus, ya, disodorkan kepadanya list kesalahannya, daftar kesalahannya, ya. Dia mungkin dia putus asa jadi orang baik, ya. Kayaknya saya ini tidak berbakat jadi orang baik, nggak ada baiknya. Tiap hari ditegur kesalahannya, ya, terus dieksploitasi kesalahan-kesalahan anak ini. Bahkan kadang-kadang di hadapan orang banyak, di hadapan manusia. Nah, ini lebih buruk lagi, ya. Ya, kita menyebut kesalahan anak di depannya saja, itu adalah suatu yang tidak baik sebenarnya. Apalagi di depan manusia misalnya, ya. Nah, demikian. Jadi dari apa yang kita sebutkan tersebut dapat kita simpulkan bahwa setiap orang tua memiliki tujuan yang sama sebenarnya, hanya saja caranya berbeda. Ada yang memilih pendekatan negatif, yaitu memulai perbaikan dengan upaya menghilangkan perilaku buruk terlebih dulu, ya. Atau yang kedua, yaitu orang tua yang memilih pendekatan positif, yaitu memulai perbaikan dengan cara, ya, memusatkan perhatian pada kebaikan-kebaikan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh anak, ya. Nah, demikian. Nah, lalu kita memilih yang mana, pendekatan apa yang kita lakukan terhadap anak. Nah, ya, tentunya tadi kita sudah jelaskan, ya, kisi-kisinya, ya. Manusia pasti ada kurangnya, siapapun dia. Karena kita bukan manusia yang maksum. Kita punya nafsu. Anak kita juga sama. Apalagi anak-anak yang kurang akalnya, ya, yang baru kemarin hidup. Banyak buat salah. Mungkin tiap hari dia buat salah, ya. Nah, kalau kita terlalu fokus, ya, terlalu peduli, ya, hanya terhadap kesalahan-kesalahannya, ya, memang kesalahan ini perlu diluruskan. Ya, nggak boleh dibiarkan juga, ya.
Tapi bagaimana kita melakukan, ya kita katakan perbaikan itu, ya. Nah, menghilangkan perilaku buruk ini, keburukan ini. Misalnya antara bohong dan jujur, ini dua sisi yang berbeda. Anak berbohong itu perlu diingatkan. Anak jujur itu juga perlu diperhatikan. Kadang-kadang sebagai orang tua kita hanya mendekati anak atau kita memberikan perhatian, respon ketika dia bohong. Ya. Kita pun berteriak, kita pun heboh. Ya, kita pun langsung bertindak, bereaksi atas bohongnya. Ya, kadang-kadang berlebihan. Ya, berlebihan. Sehingga kadang-kadang keluar vonis, ya, celaan, hinaan, atau kata-kata yang enggak penting, enggak perlu. Ya, yang kadang-kadang menyinggung perasaan anak juga. Misalnya dikatakan, ya udah disekolahkan tapi bohong, ya udah berkali-kali dinasihati tapi masih bohong juga, kan gitu ya. Ya, jadi intinya kita cela dia atas bohongnya. Nah, ketika dia jujur, dia tidak dapat apa-apa. Orang tua cenderung, ya kita katakan diam, ya, ataupun tidak peduli, ya, tidak memberikan perhatian sedikit pun atas kejujurannya. Kalau dia jujur, ya biasa aja, diam aja. Ya. Nah, ini kan lawan dari bohong sebenarnya. Kalau bohong tadi kita berusaha untuk meluruskannya, ya. Tapi mengapa ya ketika dia jujur kita justru diam saja? Ya, ini kan tidak berimbang, ya, sikap kita terhadap anak tersebut. Ketika dia bohong kita heboh, ya. Tapi ya ini kalau terus-menerus kita soroti bohongnya, ya, yang mana mungkin dia bohong hari ini, besok lusa mungkin dia bohong lagi. Lama-lama sikap yang kita tunjukkan juga berlebih-lebihan, reaksi kita juga menjadi berlebih-lebihan. Kenapa? Karena bohongnya tidak berhenti. Ya, tentunya untuk meluruskan satu yang bengkok, ya seperti kebiasaan bohong pada anak, itu tidak bisa dalam waktu yang singkat, karena itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Nah, kalau kita terus yang kita perhatikan adalah bohongnya saja, ya, itulah yang selalu kita sorot pada diri anak itu. Mungkin dia akan putus asa jadi orang jujur. Besok hari ini dia kedapatan bohong, kita cela. Besok dia bohong lagi, kita cela. Manusia kapan berhenti dari bohong? Ya, bukan bohong besar, minimal bohong kecil. Artinya itu keburukan yang ada pada diri manusia. Makanya Nabi berlindung dari keburukan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Kalau itu terus-menerus yang menjadi perhatian orang tua, ya ini bisa membuat anak bosan, yang pertama, ya, dengan ocehan orang tuanya tentang bohong. Ya, mungkin dia berkali-kali dia dengar itu. Ya, nah akhirnya muncul reaksi yang berlebihan. Nah, ini mungkin karena ketidaksetimbangan sikap dari orang tua. Ketika anak ini jujur dan memperlihatkan kejujuran, orang tua diam saja. Ya, seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Seolah-olah bahasa tubuh orang tua itu mengatakan, ya ya memang sudah seharusnya jujur. Ya memang harus begitu, gitu. Nggak usah dikomentari lagi. Ya, nah ya tentunya ya sikap seperti itu, ya mungkin ada yang menilai sah-sah saja, ya. Kalau saya mendiamkan kejujuran anak, apa salah? Ya, sebagian orang mungkin beralasan seperti itu. Kita katakan,
di sini setiap sikap dan tindakan orang tua itu adalah pendidikan. Nah, ini yang kadang-kadang orang tua itu lupa. Apa yang dilakukan oleh orang tua di depan anaknya itu bermuatan pendidikan. Nah, ketika orang tua memperhatikan sisi positif pada anak, setiap kebaikan yang dilakukan oleh si anak menjadi perhatian orang tua, tentu ini akan menimbulkan kesan sendiri tersendiri pada diri si anak. Dia percaya diri bahwa dia orang baik. Ini anak-anak dalam konteks pendidikan. Jangan cerita wah nanti dia ujub Ustadz kalau dipuji atas kebaikannya. Ini masih kanak-kanak. Ini yang di hadapan kita adalah makhluk kecil bernama kanak-kanak, bocah yang belum sepenuhnya memahami setiap reaksi ataupun respon yang diberikan kepadanya. Nah, ketika dia dapat reaksi dari orang tua seperti itu, dia merasa orang tuanya perhatian. Itu yang pertama. Bukan hanya memperhatikan sisi kurangnya tapi dia juga tahu bahwasanya orang tuanya memperhatikannya dari sisi lebihnya. Nah, jarang kita lihat orang tua yang memberikan apresiasi kepada anak ketika melakukan kebaikan, seperti kita contohkan tadi antara bohong dan jujur. Ketika anak itu jujur, coba beri apresiasi. Kalau perlu dipuji atas kejujurannya, sehingga dia tahu bahwa jujur itu adalah suatu yang perlu dilakukan dan baik hasilnya. Itu dia kesannya. Bahwa kalau dia jujur baik hasilnya. Nah demikian. Ini jangan disamakan dengan orang dewasa Nanti kalau dipuji nanti dia jadi suka pujian, dan ini untuk menanamkan kepadanya kebaikan itu. Bahwa kebaikan itu mendatangkan suatu kebaikan. Kejujuran misalnya mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Sehingga dia terdorong untuk jujur lagi gitu. Kalau dia celah atas kebohongannya, masalahnya adalah dia tidak berhenti dari bohongnya dengan celaan itu. Nah, tidak berhenti bohongnya dari celaan itu. Nah, maka ini yang perlu diperhatikan oleh para orang tua. Jadi coba explore, coba digali sisi-sisi positif pada anak, kebaikan-kebaikan yang mungkin biasa dilakukannya. Misalnya dia menunjukkan sikap tanggung jawab, misalnya puji dia, beri apresiasi, sehingga kita katakan sikap tanggung jawab itu dalam benaknya adalah suatu hal yang baik, menguntungkan dan perlu dia lakukan. Ini namanya pendekatan positif para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah ini inilah dia pendidikan jangka panjang ke depan. Bagaimana menanamkan kepribadian yang baik pada anak dengan menanamkan sisi-sisi baik pada dirinya. Salah satunya adalah dengan memotivasinya untuk berbuat kebaikan, dan mengulangi kebaikan itu. Kita aja mungkin dengan pola pikir kanak-kanak ketika kita dipuji atas suatu perbuatan kita yang itu tentunya baik, maka apa yang ada dalam benak kita selaku anak-anak? Yaitu kita ingin mengulanginya lagi. Kita merasa kalau saya melakukan kebaikan ini, saya mendapatkan suatu yang menyenangkan. Dia merasa senang dengan kebaikan-kebaikan itu. Tapi coba rasakan dulu waktu kanak-kanak kita dicela oleh orang tua karena kesalahan kita. Apa yang ada dalam hati kita? Besok saya ulangi lagi. Nah begitulah manusia, kita harus paham manusia. Apalagi anak-anak dengan kemampuan berpikir mereka yang sangat terbatas, karena maklumlah belum sempurna akalnya. Maka sering kan kita ulang-ulangi keburukan kita, karena kita dapat celaan atau bahkan dapat hukuman, apalagi dipukul itu tidak menghentikan dan terbukti kan.
Ya, bahwa banyak hukuman itu yang dijalani oleh manusia tidak membuatnya berhenti. Ya, tidak membuatnya berhenti. Maka di dalam Islam sendiri hukuman itu bukan tujuan sebenarnya. Itu hanyalah satu wasilah, wasail ya untuk meraih satu tujuan. Ya, yaitu manusia meninggalkan keburukan-keburukan yang memudaratkan dirinya. Nah, itu sebenarnya ya tujuan utama dari kita katakan hukuman. Ya, nah bukan tujuan hukuman itu, tapi dia adalah jalan, alat, ya media untuk mencapai sebuah tujuan. Wallahu alam bissawab. Nah, ini yang kita bahas di sini, yaitu tentang pendekatan-pendekatan yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita. Ya, wallahu alam bissawab. Ya. Nah, tadi sudah kita tegaskan juga bahwa bukan berarti kalau kita milih pendekatan positif, yaitu kita menyorot atau melihat ya lebih detil, ya lebih dekat lagi, lebih luas lagi tentang kebaikan-kebaikan anak. Apakah keburukan-keburukan yang kita biarkan? Tentunya tidak. Ya, jawabnya tidak. Tetap kita akan harus terus meluruskan ya sisi-sisi buruknya atau sisi-sisi negatifnya ini. Ya, tapi itu tidak menjadi suatu yang selalu kita perhatikan, selalu kita angkat, selalu kita bahas, selalu kita sorot. Ya, bahkan ya itulah yang reaksi kita kepadanya, itu ketika dia berbuat buruk baru kita menunjukkan reaksi. Sementara ketika dia berbuat baik, kita tanpa reaksi. Ya, tanpa reaksi sama sekali. Ya biasa, dibiarkan aja anak itu seperti itu. Hingga kadang-kadang dia nggak ngerti juga bahwa yang dilakukan itu kebaikan, dan kebaikan itu perlu diulang. Ya, kebaikan itu perlu diulangi. Wallahu alam bisawab. Maka kita mungkin lebih condong dan lebih cenderung memilih pendekatan positif. Ya, dan ini yang banyak dilupakan, yang kerap kali dilupakan oleh para orang tua. Maka mulai sekarang mungkin kita harus merubah cara pandang kita kepada anak. Ya, coba ya gali sisi-sisi positif dan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Ya, dengan itu mungkin akan terkuak rahasia yang ada di balik anak ini. Anak itu seperti sebuah misteri, ya, suatu kotak ya yang tertutup, kita nggak tahu apa isinya. Ya, kita berusaha untuk membuka isinya dan mengetahui apa isinya. Itulah anak yang Allah anugerahkan kepada kita. Ya, nah demikian. Wallahu alam bissawab. Nah, itu mungkin ya poin yang kita bicarakan pada kesempatan pagi ini ya. Mudah-mudahan bisa menjadi satu ilmu bagi kita semua ya, terutama di dalam menghadapi anak-anak kita. Ya, bagaimana kita melakukan pendekatan ya kepadanya. Ya, tentunya anak itu perlu pendampingan, perlu didekati, perlu didampingi. Ya, lalu bagaimana orang tua bersikap di samping anaknya. Nah, itu yang menjadi pembicaraan di sini ya. Itu yang menjadi pembahasan di sini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak kurang jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di pagi hari ini. Mudah-mudahan jadi tambahan hasanah keilmiahan bagi kita semua, bagaimana mendekati atau pendekatan kepada anak ya, baik ketika mereka berbuat kebaikan ataupun kesalahan dalam diri anak tersebut. Baik, untuk selanjutnya kami akan ajukan beberapa pertanyaan yang masuk di layanan pesan singkat, dan alhamdulillah sudah ada beberapa yang masuk yang sesuai dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, Ustaz, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya memiliki anak laki-laki dan masih tinggal dengan orang tua. Ada saudara saya juga yang masih tinggal dengan orang tua dan sudah punya anak juga, anak laki-laki.
Anak-anak kami sering berkelahi dan setiap kali bertengkar yang disalahkan oleh orang tua saya adalah yang sering disalahkan oleh orang tua saya adalah anak saya karena lebih besar dari sepupunya. Kadang-kadang anak saya mengadu kepada saya, katanya kenapa selalu saya yang disalahkan. Apa yang harus saya lakukan? Saya ingin membela saya ingin membela saya, tapi takutnya saya yang salah. Tapi jika saya mau menyalahkan anak, saya kasihan juga karena bukan dia yang salah juga, Ustaz. Ini pertanyaannya bingung juga ini. Setiap anak saya yang menjadi dilema di sini adalah ketika harus hidup satu atap dengan orang lain. Betul. Ya, baik itu mertua, orang tua, apalagi saudara ya. Ya, kadang-kadang kita tidak satu ide, satu cara, satu metode, satu paham juga dengan mereka kan gitu ya. Makanya rumah tangga berdiri sendiri, mandiri. Tidak istilahnya apa ya, numpang ataupun ya nebeng ataupun dompleng dengan orang lain. Ya, nah, walaupun orang tua saja. Walaupun orang tua kan begitu ya. Ya, masalahnya di sini adalah karena mungkin kita tidak satu pemikiran gitu ya, tidak satu pandangan. Kalau satu pandangan mungkin nggak akan terjadi juga kan begitu. Tapi kan jarang gitu ya. Orang tua dan kita punya satu pemahaman misalnya di dalam pendidikan misalnya, dan memahami cara kita yang kita lakukan ya untuk mendidik. Ya, nah ini kadang-kadang suka terjadi konflik di situ. Ya, jadi tidak enakan istilahnya ya. Mau ditegur orang tua dalam hal ini kapasitasnya sebagai kakeknya kan begitu ya, atau saudara misalnya, ini sangat dilematis jadinya ya. Maka yang terbaik adalah ya bagi pasangan suami istri, apalagi ke depannya dia punya anak-anak kan begitu ya, ya kalau bisa ya berdiri sendiri ya, memiliki rumah sendiri yang mana mereka lah berdua, yaitu suami istri, ayah bunda sebagai pemimpinnya. Ya, nah tumpang tindih ya apa namanya kita katakan kepemimpinan ya di sini ya, ini ya juga membingungkan bagi si anak. Makanya si anak kadang-kadang suka mengadu di sini ya kepada orang tuanya ya. Nah, dan orang tua menjadi bingung juga gitu ya, apa yang harus dilakukan ya, karena dia hidup di situ kan begitu ya. Ini jadi serba dilematis jadinya. Wallahu alam bisawab. Kita tahu fungsi rumah. Fungsi rumah itu adalah sebagai tempat untuk mensterilisasi hal-hal buruk ya yang mungkin didapat oleh anak di luar. Di rumah itu dibersihkan lagi ya. Siapa pelakunya? Orang tua tentunya. Nah, kalau rumah di sini tidak bisa menjadi alat untuk mensterilisasi anak ini dari keburukan, lo di mana? Itu yang jadi pertanyaan. Ya, nah dia tinggal bersama orang lain gitu. Ya, kakek neneknya atau paman bibinya. Ya, ya. Ya sementara dia mau mengadu juga dia tidak punya tempat mengadu kan begitu ya. Nah, untuk ya kalau ada penyimpangan keburukan pada anak yang harus dibersihkan, bagaimana membersihkannya? Toh kotoran hal yang kotor justru berasal dari rumahnya ya, yaitu dari tempatnya, dari sarangnya begitu. Ini agak susah ya. Wallahu alam bisawab. Nah, kalau memang harus terpaksa tinggal bersama orang tua ya, ada kadang-kadang kondisi yang mana ya mau nggak mau tinggal sama orang tua kan itu ya. Maka di sini ya tugas kita sebagai orang tua adalah memberikan ya pemahaman yang sama ya kepada orang tua ya, yang mana ya tinggal seatap itu memang punya konsekuensi ya. Nah, apalagi orang-orang dewasa di rumah itu dianggap sebagai orang tua
Ya bagi anak-anak ini ya. Nah, itu akan mempengaruhinya. Maka di sini perlu ya yang terpaksa harus tinggal bersama orang lain ya, orang tua ataupun yang lainnya. Ya dia harus membicarakan masalah ini dengan mereka bahwa kita sedang dalam kapasitas mendidik ya, dan ya mendukung ya apa yang dilakukan oleh orang tua di sini kan gitu ya. Ya kalau orang tua kita atau mertua kita bisa memahami ya, mungkin lebih ringan ya. Tapi kalau tidak, dia mau mendidik juga akan terjadi konflik ya. Ya dia tidak katakan saya mau mendidik anakmu, enggak, tapi dia memberikan contoh, dia memberikan perlakuan yang itu bermuatan pendidikan. Ya. Nah, apapun yang dilakukan ya olehnya itu menjadi suatu nilai edukasi bagi anak. Ya seperti di sini diperlakukan tidak adil. Misalnya lah ya, diperlakukan tidak adil. Itu adalah ya kita katakan itu bukan sekedar perbuatan tidak adil ya. Tapi itu adalah suatu pendidikan yang diberikan kepada si anak. Ya, pendidikan yang buruk tentunya ya, yaitu tentang ketidakadilan. Ya, nah wallahu a'lam bishawab. Jadi jika ingin lebih baik, langkah awal yang harus dipikirkan itu tidak seatap dengan orang tua saja. Iya. Nah, kecuali dalam kondisi memang orang tua harus hidup dengan kita. Nah, iya. Ya, nah karena kita bertanggung jawab untuk mengasuhnya. Ya, dalam hal ini perlu kita bicarakan kepada orang tua. Ya. Nah, ini ya memang mau tidak mau ya. Karena mendidik anak itu kewajiban kita. Ya, nah orang tua harus ikut di sini program kita. Gitu. Apa yang menjadi kita katakan arah kita, metode yang kita ya lakukan gitu. Nah itu kalau orang tua ikut dengan kita, kalau kita ikut dengan orang tua repot lagi. Nah itu ya agak susah memang ya. Dia harus mengikuti gaya kita atau metode kita atau apa yang ingin kita lakukan terhadap anak dalam mendidiknya, itu agak susah mungkin ya, wallahu alam. Iya, nah baik, terima kasih banyak atas jawaban. Demikian ya untuk yang bertanya di layanan pesan WhatsApp. Selanjutnya yang kedua, ada pertanyaan dari Ibu Anissa yang berada di Bogor. Beliau bertanya, Ustadz, saya seorang ibu dengan 2 orang anak laki-laki yang berbeda usia, yaitu yang pertama usia 11 dan yang kedua 5 tahun. Saya sudah beberapa kali mengikuti kajian Ustadz di Radio Roja ini, dan itu membuat saya sadar bahwa saya sering memarahi mereka jika melakukan kesalahan. Nah, bagaimana yang jadi pertanyaan, bagaimana saya mengontrol emosi saya ketika anak-anak berulah? Bagaimana pula menerapkan disiplin kepada anak-anak yang berbeda usia dan karakter tersebut, Ustadz? Barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Iya, antara 11 dan 5 itu berbeda, beda manusia istilahnya. Ya. Kategori kanak-kanak atau bocah ya, kita klasifikasikan usianya dari 0 sampai 10 tahun ya. Nah, di atas itu ini sudah masuk usia remaja, murahaqah ya. Ya, 10 ke atas itu mulai dari pra remaja ya, remaja, puncak remaja, dan pradewasa, akhir remaja. Nah, ketika dia sudah 11 tahun, ini nggak sama dengan anak usia 5 tahun. Ya, perlakuan yang kita berikan harus berbeda, karena ini beda manusia ini. Ya, manusia mengalami perubahan dalam hidupnya. Ya, orang tua harus tahu itu, perubahan-perubahan yang terjadi pada anak. Karena banyak orang tua yang perlakukan anaknya yang remaja seperti bocah, nggak sama, ya, salah itu. Atau sebaliknya, anak-anak di bawah 10 tahun diperlakukan seperti anak remaja, bahkan dewasa. Ini juga salah, kan gitu ya. Kita harus tahu manusia itu bagaimana perubahan fisik yang terjadi padanya. Manusia berubah dan terus mengalami perubahan sampai ya mungkin kalau dia diberi usia lanjut, kan begitu ya. Apa sama usia lanjut dengan anak muda? Beda ya, beda. Kenapa? Ada perubahan di situ. Nah, perubahan-perubahan inilah yang harus dimengerti oleh orang tua. Ya, nah kita ada menulis buku juga tentang remaja ya, bahwa remaja penanganannya berbeda. Ya,
Nah, sering dikatakan kalau anak itu remaja, jadikan dia teman. Iya, seperti itu. Ya, ini kebalik sebenarnya ya. Ya justru remaja, ya ketika anak itu remaja, kita harus memposisikan diri sebagai orang tua. Ya, sebagai orang tua. Ketika anak ini kanak-kanak atau bocah, ya jadi teman. Itu yang dilakukan oleh Nabi ya. Enggak sebaliknya gitu ya. Kenapa? Anak-anak ini belum mengerti status dia. Ya, tapi anak remaja 10 tahun ke atas, dia sudah mengerti status manusia. Paham orang tua itu apa? Tugasnya apa? Apa yang bisa dia dapatkan dari orang tua? Maka dia betul-betul harus memposisikan diri sebagai orang tua. Cara bicara, komunikasi juga harus berbeda dengan bocah ya. Bocah Nabi berbaur dengan mereka, berlari-lari dengan mereka, menjulurkan lidah beliau seolah-olah beliau bagian dari mereka. Bermain-main bersama mereka, mengajak Hasan dan Husain untuk bermain kan begitu ya, berkejar-kejaran, menggendong mereka. Jadi anak itu merasa teman. Anak-anak belum mengerti ya. Belum mengerti ya, kalau dia melihat kita sebagai teman, wah dia asik aja begitu ya. Maklum anak-anak belum mengerti status. Maksudnya dia belum paham orang tua itu dia. Ya tapi dia merasa dekat dengan orang tua ini ya, yang mengkanak-kanakkan dirinya seperti seolah-olah ia bagian dari mereka. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Jadi justru terbalik ya, sebagian orang yang menjadikan dirinya sebagai teman ketika anaknya sudah remaja. Ya justru ya dia menjadi orang tua kepada ya anak-anak. Kadang-kadang kita berlaku sebagai orang tua, dia nggak ngerti juga kan gitu ya. Tapi dia maunya bermain sama ya orang tuanya yang kalau bisa jadi temannya gitu. Bermain-main bersama dia. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah di sini ya tadi pertanyaannya ya tentang ini anak harus dibedakan. Pendekatan yang harus kita lakukan terhadap anak 5 tahun dengan 11 tahun itu berbeda, cara komunikasinya juga berbeda ya. Nah begitu Nabi dengan anak-anak ya, dengan anak-anak. Apa kata Nabi kepada Abu Umair yang kehilangan burungnya? Abu Umair, ini kenapa ini nugir gitu ya. Ma fa'alan nugir? Nugir ini sedang apa? Padahal nugir ini sudah mati gitu ya. Itu bahasa kepada anak-anak. Ya. Nah demikian. Ya tidak mungkin seperti anak remaja, mungkin bisa lebih serius ya. Kalau dia kehilangan sesuatu yang dicintai, nggak bisa kita candain dia. Misalnya dia kehilangan sesuatu yang dia sukai lah gitu ya, atau dia dapat satu musibah gitu ya, nggak bisa kita candain seperti Nabi yang bercanda kepada anak-anak tadi yang kehilangan burung gitu ya. Nah ini komunikasi yang berbeda ya, dan orang tua harus tahu itu, karena manusia berubah sekali lagi. Ketika dia sudah mulai masuk pra remaja, ada terjadi perubahan. Secara fisik sudah nampak itu, ya suaranya berubah kan begitu ya. Kemudian fisiknya juga berubah, sudah nampak dia seperti manusia seutuhnya. Mulai ke situ. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, jadi kontrol emosi juga itu lebih ya kita katakan kepada lebih ditekankan kepada anak-anak yang sudah remaja. Ya, nah demikian. Menunjukkan kemarahan kepada, kenapa ya mendidik anak tanpa amarah di sini? Ya sebenarnya anak, semua anak gitu ya. Kenapa harus kita lakukan itu? Ya, kenapa harus kita lakukan? Lebih-lebih lagi anak-anak ya. Dalam arti kata di sini basuta, bawah 10 tahun, kemarahan kepada mereka itu sebuah kekonyolan. Dan kadang-kadang orang tua mengulang-ulangi kekonyolan itu. Marah sama anak-anak ya percuma, untuk apa kita marah sama dia juga kan begitu ya, dia nggak ngerti marah kita. Itu satu kekonyolan. Kepada anak remaja ya, marah kepada mereka ini akan kita katakan merunyamkan ya masalah ya. Karena penyelesaian masalah remaja bukan dengan marah-marah juga.
ya, bukan dengan marah-marah. Ya, wallahu a'lam bissawab. Manusia ya enggak akan bisa paham dengan marah-marah. Kalau kita dimarahi, otak kita pun blank. Ini kita dalam posisi yang dimarahi ya. Pernah nggak dimarahi orang? Kita ini udah dewasa ya, yang sudah sempurna cara berpikirnya. Kalau kita dimarahi orang, ada orang marah-marah sama kita pun nggak bisa mikir kadang-kadang. Ya, cenderung ya apa yang kita lakukan kita abaikan, apapun katanya, gitu ya. Apapun katanya, ya kalau dia marah-marah sama kita abaikan itu. Itu yang kita lakukan. Nah, hal yang sama juga dilakukan oleh mereka. Ya. Kalau anak-anak mungkin sama sekali nggak peduli dengan marah kita. Ya, anak remaja yang otaknya, akalnya sudah mulai sempurna, mungkin akan berlaku sama dengan kita ketika kita dimarahi orang. Ya, cenderung akan kita abaikan aja kata-katanya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi kita ya menghendaki satu tujuan terhadap anak ini, yaitu meluruskan ya hal yang bengkok dan menyimpang. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, perasaan marah mungkin ada, tapi bagaimana kita menyalurkan kemarahan itu menjadi sebuah energi positif ya kepada anak. Ya, kadang-kadang kita mau emosi tapi kita redam itu ya. Karena kita ingin menggunakan energi itu untuk sesuatu yang positif. Itulah gunanya kita mengendalikan amarah. Ya, amarah itu ada, terdorong dalam hati. Tapi bagaimana kita menyalurkannya? Apa yang harus kita lakukan? Ya, sehingga kita tetap bisa berpikiran jernih. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, nasailul muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.